Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Sahabat dan adik-adik yang berbahagia, kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau biodiversity. Namun sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, maka perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik. Klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Sehingga apabila nanti ada informasi terbaru, ada ilmu baru atau materi terbaru dari channel ini, maka sahabat dan adik-adik sekalian akan menerima notifikasi atau pemberitahuan. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu ada tingkat gen, ada tingkat jenis atau spesies, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Nah, sekarang saya bahas yang pertama, yaitu keanekaragaman tingkat gen. Apa itu keanekaragaman tingkat gen? Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau satu spesies makhluk hidup atau organisme. Jadi, keanekaragaman tingkat gen ini adalah organisme tersebut spesiesnya sama atau jenisnya sama. Yang berbeda adalah varietas atau rasnya. Jadi kalau untuk tumbuhan itu istilahnya varietas, untuk hewan dan manusia istilahnya adalah ras. Sebagai contoh yang ada di gambar ini, perhatikan gambar ini adalah gambar anak-anak atau gambar manusia dari berbagai ras atau dari berbagai etnis. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada ras orang-orang Cina misalnya, atau disebut dengan ras Mongoloid, ada orang Negro atau Negroid, dan seterusnya. Ini walaupun rasnya beda, jadi ada orang Cina, ada orang Afrika, dan seterusnya, maka ini tetap dalam satu jenis atau satu spesies, sehingga ini masuk kategori keanekaragaman tingkat gen. Contoh lagi yang di samping ini ada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini jenisnya sama, yang membedakan rasnya. Nah, ras ini dibedakan dari kelihatan dari warnanya, ada warna merah, kuning, biru, putih, dan seterusnya. Cuma kupu-kupu ini tetap dalam satu spesies. Kemudian yang berikutnya, ini ada berbagai jenis mangga. Nah, ini contohnya. Jadi ada mangga gadung misalnya, mangga golek, nah, mangga ginju, atau nanti ada mangga mana lagi, ada mangga apel, ada mangga kelapa, ada mangga madu, dan ini semuanya ini walaupun ada 6 jenis mangga yang berbeda, ini tetap dalam satu jenis yang sama, sehingga masuk kategori keanekaragaman gen. Sebagai contoh lagi, misalnya ada mawar. Mawar ada yang bunganya putih, ada yang merah, merah muda, itu juga masuk keanekaragaman tingkat gen. Nah, sekarang saya teruskan, yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, yaitu keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam
genus yang sama atau famili yang sama. Jadi untuk keanekaragaman jenis ini maka spesiesnya berbeda. Kalau spesies berbeda, otomatis ras atau varietasnya pasti berbeda. Contoh di sini ada kelapa, ada pinang, lontar, kemudian pinang merah, ada aren, kelapa sawit. Nah ini walaupun ini kelihatannya agak sedikit mirip misalnya, maka ini beda spesies. Berikut juga itu ada harimau, ada singa, ada kucing, ada ceta, itu juga beda spesies. Kemudian yang lainnya ada pete. Nah, ini ada kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri, buncis, kacang hijau, ini juga spesiesnya beda. Nah, sehingga nanti kalau spesiesnya beda ini kalau nanti dikawinkan secara silang atau dikawinkan itu tidak dapat menghasilkan keturunan. Atau kalau toh bisa menghasilkan keturunan, maka keturunannya akan steril atau mandul. Jadi kalau nanti disilangkan, kemudian bisa punya anak, maka nanti anaknya akan mandul atau steril. Beda dengan yang tadi, saya ulang kembali, kalau keanekaragaman gen misalnya, kalau sini orang Afrika menikah dengan orang Indonesia atau orang Cina, maka dia bisa punya keturunan dan keturunannya insya Allah fertil atau subur, artinya bisa punya anak lagi. Maka di sini masuk kategori tingkat gen. Oke, sekarang saya teruskan, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah tersebut. Misalnya di sini ada ekosistem hutan, ada semak, ada perkebunan, ada terumbu karang, ada laut, danau, dan lain-lain. Ini adalah masuk kategori keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sekarang saya teruskan untuk yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sini nanti yang akan saya bahas adalah persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, kemudian yang keempat, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, dan yang kelima, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Nah, flora ini artinya adalah tumbuhan. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri dari atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Nah, persebaran flora di Indonesia itu tidak merata. Sebagai contoh misalnya, hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan mempunyai keanekaragaman yang paling tinggi. Sedangkan untuk Jawa, Sulawesi, Maluku, Sunda misalnya, ini keanekaragaman tumbuhannya lebih rendah atau lebih sedikit dibanding dengan Kalimantan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini persebaran faunanya atau persebaran hewan yang ada di Indonesia. Untuk persebaran hewan ini, ada seorang ahli namanya Alfred Willis, itu membagi Indonesia itu menjadi dua daerah. Nah, yaitu Indonesia Barat itu merupakan kawasan oriental dan timur itu merupakan kawasan Australia. Kemudian Weber, nah ini ada lagi nanti, ada seorang ahli namanya Weber, itu memisahkan fauna Indonesia bagian timur dan tengah, sehingga dikenal dengan daerah peralihan. Nah, sehingga nanti kalau menurut Weber berarti ada tiga nanti. Ada oriental, peralihan, dan Australia. Nah, sekarang perhatikan pada peta ini yang merupakan wilayah oriental. Nah, ini adalah mulai dari Sumatera ini sampai nanti Jawa, Kalimantan. Nah, kemudian yang kawasan Australia, nah ini
termasuk Papua ya, ini termasuk Papua itu Australia. Nah, kemudian nanti ini kalau menurut Willis, tapi kalau menurut Weber nanti ditambah lagi nanti. Di sini ada zona peralihan. Jadi kalau apa namanya Sulawesi ini kalau menurut Willis, menurut Willis itu merupakan wilayah Australia. Tetapi kalau menurut Weber maka Sulawesi ini merupakan wilayah peralihan. Jadi itu bedanya antara ini namanya garis Willis. Nah, ini di sini. Nah, di sini merupakan garis Weber. Oke. Nah, kemudian daerah oriental itu meliputi Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, di sini cirinya adalah banyak mamalia berukuran besar, terdapat berbagai jenis kera, terdapat burung yang berwarna kurang menarik, tetapi suaranya merdu. Terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Ini adalah fauna yang di daerah oriental. Contohnya apa? Misalnya orangutan, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Kemudian untuk wilayah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Cirinya nanti ada mamalia tapi berukuran kecil. Banyak hewan berkantong. Nah, misalnya nanti ada kanguru juga ini. Tidak terdapat spesies kera. Burung ini warnanya indah dan berwarna-warni, namun suaranya kurang merdu. Contohnya ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, ada lagi nanti hewan di sini kuskus, ada kanguru pohon. Ada ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut Weber tadi ada tambahan satu wilayah yaitu daerah peralihan. Nah, ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, itu nanti ada NTT, ada NTB. Nah, terdapat hewan endemik, yaitu hewan yang hanya dapat hidup di pulau tersebut, atau hewan yang hanya bisa hidup di daerah tertentu, itu namanya hewan endemik. Nah, contohnya di sini ada komodo, ada anoa, ada maleo, ada Singapura, kemudian ada rangkong. Itu contoh fauna yang ada di daerah peralihan. Nah, sekarang saya teruskan apa saja manfaat dan nilai dari keanekaragaman hayati. Tuhan Allah sudah memberikan karunia yang luar biasa untuk Indonesia, karena Indonesia ini merupakan daerah yang sangat subur, beraneka ragam baik tumbuhan maupun hewannya, sehingga nanti di sini bisa memberikan berbagai manfaat yang luar biasa. Yang pertama yaitu sebagai sumber plasma nutfah, kemudian juga sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, fungsinya juga nanti manfaatnya bisa mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Kemudian yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan atau devisa bagi negara. Kemudian juga sebagai tempat rekreasi, dan nanti masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Nah, sekarang aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nanti dibagi dua, yaitu aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Nah, contohnya apa? Misalnya perusakan habitat. Jadi banyak hutan yang ditebang misalnya, sehingga nanti banyak yang rusak. Itu contohnya perusakan habitat. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya dalam bentuk pupuk atau dalam bentuk obat-obatan atau yang lain, ini juga akan menurunkan keanekaragaman hayati. Adanya pertanian monokultur. Nah, pertanian monokultur itu adalah pertanian yang hanya menanam satu jenis tumbuhan tertentu saja, itu namanya monokultur. Kemudian yang keempat, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Misalnya apa? Pemuliaan tanaman atau hewan. Kemudian reboisasi atau penghijauan.
pembuatan taman-taman kota. Pelestarian plasma nutfah secara in situ maupun ex situ. Yang terakhir atau yang kelima, penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Jadi nanti pohon-pohon yang sudah tua ditebang kemudian ditanami kembali. Itu yang bagus seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nanti di sini dibagi dua, yaitu pelestarian in situ. Pelestarian secara in situ artinya adalah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya atau habitat aslinya. Sebagai contoh, bunga Rafflesia arnoldii. Nah, ini di Bengkulu karena memang habitatnya di Bengkulu. Badak Jawa di ujung kulon. Komodo nanti di Pulau Komodo. Nah, yang termasuk pelestarian secara in situ antara lain ada Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional, Taman Laut, dan Hutan Lindung. Sedangkan yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian secara ex situ ini merupakan pelestarian sumber daya alam hayati yang dilaksanakan di luar habitat asalnya atau di luar habitat aslinya. Nah, jadi artinya tumbuhan atau hewan tersebut dipelihara di tempat lain. Misalnya ada kebun binatang, ada kebun koleksi, ada kebun plasma nutfah, ada kebun raya. Nah, ini adalah merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi ada dua tadi, yaitu yang pertama in situ dan yang kedua adalah ex situ. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya video ini menurut bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian bagus dan bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman dan rekan-rekan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dengan membagikan video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Salam sukses dan bahagia selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.